Christian Pulisic ngaku AC Milan periode perkembangan terbaik dalam karirnya. Christian Pulisic menjelaskan perkembangannya dan kepercayaan yang dia dapatkan bersama AC Milan dibandingkan dengan masa-masa sulitnya di Chelsea. Pemain sayap asal Amerika Serikat berusia 25 tahun ini bersinar sejak bergabung dengan Rossoneri di musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro dan langsung jadi bagian penting dari skuad asuhan Stefano Pioli. Hingga saat ini dia telah mencetak 13 gol dan memberikan 8 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Dengan kontribusinya tersebut, kini dia sudah punya kepastian tidak akan dijual menjelang bursa transfer musim panas. Berbicara kepada ESPN, Christian Pulisic ditanya tentang pertumbuhan dan perkembangannya sejak bergabung dengan AC Milan pada musim panas lalu. Saya pikir saya telah berkembang pesat di sini. Saya benar-benar terkejut dengan betapa sulitnya banyak pertandingan di liga ini. Saya pikir ini adalah ujian yang bagus untuk saya, tetapi saya pikir itu hanya karena saya diberi kesempatan di sini. Saya punya banyak waktu di lapangan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya diberi peran kreatif dan banyak kebebasan yang jadi bagian besar dalam mengembalikan kepercayaan diri saya. Pulisic sendiri muncul sebagai talenta yang menarik di Borussia Dortmund, namun kesulitan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di Chelsea saat ia mengalami berbagai cedera dan kurangnya kepercayaan dari para pelatih di London Barat. AC Milan benar-benar ingin datangkan Thiago Motta. Juventus tampaknya telah menarik perhatian Thiago Motta untuk mengambil alih kursi pelatih musim depan. Tetapi AC Milan tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Berita dari Milan News menggarisbawahi bahwa dalam bisnis sepak bola, tanpa tanda tangan, tidak ada kepastian yang bisa dipegang teguh. Kasus Frank Kessie menjadi contoh nyata ketika ia secara verbal menyatakan kesetiaannya kepada AC Milan dan berjanji untuk menandatangani kontrak baru, hanya untuk kemudian pergi secara gratis beberapa bulan kemudian. Begitu pula dengan Marcus Thuram yang sepakat dengan Rossoneri sebelum akhirnya mencetak gol untuk rival sekota Inter Milan dan membantu mereka meraih Scudetto. Apakah Thiago Motta akan mengikuti jejak serupa dengan Juventus? Waktu yang akan menjawab, namun situasinya tampak lebih rumit. Terutama ketika tim asuhan Motta, Bologna, tengah bersaing ketat dengan Juventus untuk meraih tiket Liga Champions. Cerita ini dimulai ketika pelatih asal Italia Brasil tersebut mencapai kesepakatan secara lisan dengan eksekutif Juventus tanpa menandatangani kontrak resmi. Pertanyaannya, apakah AC Milan akan ikut campur? Satu hal yang pasti, manajemen AC Milan kembali mempertimbangkan opsi pengganti Stefano Pioli setelah reaksi negatif terhadap rumor kepindahan Julen Lopetegui. Salah satu kandidat yang terus mereka perhatikan adalah Thiago Motta, yang memiliki banyak kriteria yang mereka cari. Motta telah menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih Bologna, mengenal liga dengan baik, memiliki gaya bermain menarik, serta mentalitas sebagai pemain besar yang baru saja pensiun, ditambah dengan rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain muda. Dengan kata lain, ia adalah kandidat ideal untuk menyemangati proyek yang sedang dibangun oleh Gary Cardinal, Zlatan Ibrahimovic, dan rekan-rekannya. Asalkan AC Milan dapat mengatasi persaingan dari Juventus. Namun kegagalan Juventus dalam menentukan masa depan Allegri menjadi faktor yang turut mempengaruhi situasi. Allegri masih mendapat dukungan kuat dari sebagian pendukung Juventus, termasuk Ultras, dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2025 dengan bayaran 9 juta euro per musim. Selain itu, ada juga dugaan bahwa mengganti Allegri akan mengakibatkan biaya yang besar untuk memberhentikan seluruh stafnya, sehingga membuat keputusan untuk memecatnya menjadi sulit. Dalam keadaan semacam ini, sulit untuk memprediksi tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh AC Milan. AC Milan coret Lopetegui dari daftar calon pelatih baru. AC Milan mencoret Julen Lopetegui dalam proses pencarian pelatih baru. Milan mempertimbangkan kandidat lain untuk menggantikan Stefano Pioli.
AC Milan santer dikabarkan akan memecat Pioli pada akhir musim ini. Rossoneri kurang sip pada musim 2023-2024 ini dan sudah dipastikan nirgelar. Untuk menggantikan Pioli, Milan sempat dikabarkan mengincar Lopetegui. Pelatih asal Spanyol itu memang tengah menganggur setelah pisah jalan dengan Wolverhampton Wanderers. Namun Milan kini dikabarkan tidak lagi mempertimbangkan Lopetegui. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, para direktur Milan tidak akan memilih mantan pelatih Real Madrid dan Sevilla itu. Pilihan ini diambil oleh AC Milan menyusul penolakan dari fans kepada Lopetegui. Supporter AC Milan merespon rumor tersebut dengan menaikkan tagar #Lopetegui di media sosial dan membuat petisi untuk menolak perekrutan Lopetegui. Reaksi keras dari supporter tersebut kabarnya sampai ke telinga manajemen. AC Milan pun kini mencari kandidat lain. Masih menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan diklaim sudah mengontak 5 kandidat lain seperti Paulo Fonseca, Julian Nagelsmann, Christophe Galtier, Marcelo Gallardo, dan Domenico Tedesco. AC Milan juga mempertimbangkan Roberto De Zerbi yang kini menangani Brighton. Mark van Bommel juga disebut-sebut masuk dalam radar AC Milan. Begini langkah AC Milan di pasar transfer musim panas untuk bisa saingi kekuatan Inter Milan musim depan. Manajemen AC Milan telah menetapkan target yang jelas untuk jendela transfer musim panas, memperkuat skuad dengan beberapa investasi yang ditujukan untuk mengejar Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pertahanan menjadi titik lemah bagi Milan musim ini dengan terlalu banyak gol yang kebobolan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemain yang dapat mengisi posisi di depan pertahanan dan membantu dalam transisi. Peran yang biasa dilakukan oleh Frank Kessie dan Sandro Tonali. Tanpa memperhatikan siapa pelatihnya, dibutuhkan pemain dengan kemampuan defensif yang lebih kuat. Julian Lopetegui yang tampaknya sedang kehilangan dukungan telah menyuarakan keinginan untuk mendatangkan pemain seperti Casemiro, Sergio Busquets, dan Toni Kroos untuk memperkuat lini tengah. Salah satu kandidat yang disebutkan adalah Youssouf Fofana dari Monaco, yang diharapkan bisa mengisi kekosongan tersebut. Dia akan didukung oleh Ruben Loftus-Cheek dan Tijani Reinders di lini tengah 3 pemain, jika Milan memilih untuk bermain dengan formasi 4-3-3. Theo Hernandez tetap menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Tetapi AC Milan membutuhkan alternatif berkualitas seperti Juan Miranda dari Real Betis. Sementara di sisi kanan, performa Davide Calabria yang mengecewakan membuat manajemen mempertimbangkan untuk merekrut pemain baru. Dengan kepergian Simon Kjær, AC Milan juga membutuhkan bek tengah baru. Lilian Brazier dari Brest tetap menjadi opsi yang masuk dalam daftar. Samuel Chukwueze dan Rafael Leao masih menjamin kualitas di sisi sayap. Tetapi di lini tengah, Milan membutuhkan penyerang tengah yang lebih dinamis untuk menggantikan peran Oliver Giroud yang akan segera pergi. Joshua Zirkzee dari Bologna menjadi pilihan pertama, tetapi manajemen juga sedang mengevaluasi profil seperti Jonathan David dari Lille, Victor Gyökeres dari Sporting, dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Dengan langkah-langkah ini, AC Milan berharap bisa memperkuat skuadnya untuk menyaingi kekuatan Inter Milan musim depan.